Ini dari ibu yang langsung, bukan berteori tentang berpolitik. Kesadaran untuk dipilih. Macam-macam menyindir saya, Pak. Jadi ustadz-ustadz yang memang jago berargumentasi, saya secara pribadi untuk ceramah lantang, keras suara saya. Makanya Badan Amil Zakat Nasional menjadikan saya duta zakat, karena suara saya kuat, itu aja. Tapi untuk berargumentasi dengan orang, saya paham diri saya tidak. Tapi ada ustadz-ustadznya. Maka sahabat saya yang LC, ustadz kakak kelas saya di Mesir, Ustadz Sahrul Aidi, jadi anggota Dewan DPR RI, sama-sama Azhar, LCMA, karena memang dia menguasai bidang itu. Dan ini di antara sahabat Nabi pun begitu. Ayahnya politikus, Umar bin Khattab, tapi anaknya tidak, Abdullah bin Umar. Ketika Umar bin Khattab meninggal, mau mereka bai'an Abdullah bin Umar, kata dia, aku tak sama ayah. Abdullah bin Umar lebih menggeluti bidang riwayat hadis, lebih pada keilmuan. Begitu juga dengan Amr bin As, anaknya Abdullah bin Amr tidak. Tapi orang yang punya bakat politik lalu kemudian membiarkan orang yang tidak punya keahlian mencalonkan diri, maka sesungguhnya dia sudah berkhianat. Jadi kalau ada ustaz punya bakat politik, hebat berargumentasi, lalu kemudian dia biarkan orang sakau duduk, maka sesungguhnya dia sudah berkhianat. Jadi pengkhianatan itu tidak selamanya makan riba, berkolusi, enggak. Membiarkan orang yang tak layak dengan penuh kesadaran, itu juga menjadi pengkhianatan. Nah, ini kesadaran untuk dipilih. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran tidak diatur dengan strategi yang baik, maka dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur dengan strategi yang baik. Nah, bagaimana antar person ini? Persaingan antar person. Makanya politik kita masih ujuk-ujuk. Tiba-tiba, tak bisa begitu, prosesnya panjang. Orang ini mesti dididik dulu. Pertama, 3 proses pendidikan. Pertama, akidah. Akidahnya mesti dididik, bahwa dia itu tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa hidup ini yang dicari adalah ridha Allah, ilahi anta maksudi wa ridha ka matlubi. Bahwa hidup ini mesti tegar, la ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in. Berkumpul semua umat ini untuk memudaratkanmu, la yadurruka, mereka tak akan mampu memudaratkanmu illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditakdirkan Allah. Dikuatkan akidahnya bahwa hidup ini adalah amanah, lalu dengan kurikulumnya, kajian bersilabus, lalu kemudian dikuatkan pula fikihnya, supaya dia tahu mana halal, mana haram, mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana mandub, mana mubah. Setelah itu barulah akhlak. Bagaimana zuhud. Jadi ajarkan zuhud. Karena tidak bisa orang tidak dididik, tidak ditarbiyah dengan baik, tiba-tiba dia dudukkan, hati berubah-ubah, lupa dia semua target-target. Akhirnya sibuk dia di dunia ini. Begitu duduk dia asyik menunjukkan pulpen, bolak-balik pulpen. Rupanya harga pena itu 10 juta. Lupa dia tentang bagaimana membelikan beras untuk fakir miskin, mengirim dai-dai di kepulauan. Nah, ini semua adalah melalui lewat proses. Jangankan di dunia dakwah, di dalam orang yang tak dakwah sendiri pun ada apa yang disebut dengan fit and proper test. Partai apapun namanya, di sana tetap ada kaderisasi, tetap ada pendidikan. Walaupun partai tak Islam, komunis sekalipun, partai komunis pun tak bisa orang tiba-tiba masuk langsung duduk. Enggak, mesti ada pendidikan yang luar biasa. Jadi kita memang mesti punya silabus, punya kurikulum tentang 3 ini, akidah, syariah, dan akhlak. Demikian, Allahu a'lam.